Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika mikroorganisme. Yang pertama ada pengertian genetika. Gen atau kode genetika merupakan elemen informasi yang spesifik berupa urutan asam amino dari protein, sebuah segmen asam deoksiribonukleotida atau DNA yang mengandung urutan nukleotida tertentu dapat menentukan protein. Informasi dalam gen terdapat dalam urutan basa, purin, pirimidin dalam DNA. Protein merupakan keberadaan fungsional dari sel. Fungsi DNA yaitu meneruskan informasi secara turun-temurun. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi bahan genetika. Genetika merupakan gen, DNA, dan kromosom pada materi genetika tersebut yang terdapat di berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Tepatnya materi genetika ini berada dalam nukleus. Peranan materi genetika adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, misalnya mengatur bentuk rambut, warna kulit, susunan darah, dan lain-lain. Yang pertama, ada kromosom. Kromosom pertama kali ditemukan oleh W. Waldinger dan diartikan sebagai kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Dari asal katanya tersebut, kromosom dapat diartikan sebagai badan-badan halus yang berbentuk batang panjang atau pendek, lurus dan bengkok yang mudah menyerap zat warna. Kromosom merupakan tabung-tabung protein yang terdapat dalam setiap sel. Jumlah kromosom sangat bervariasi dalam bentuk tabung. Jumlah kromosom yang bervariasi tergantung pada jenis makhluk hidupnya. Namun, jumlah kromosom pada tiap jenis makhluk hidup selalu tetap. Panjang kromosom juga berbeda-beda. Hewan cenderung memiliki kromosom yang pendek, yaitu antara 4-6 UM. Sedangkan tumbuhan cenderung memiliki kromosom yang panjang, yaitu mencapai 50 UM. Panjang kromosom pada tiap-tiap makhluk hidup berbeda-beda, berkisar antara 0,2 sampai 20 mikron. Pada umumnya, semakin sedikit jumlah kromosom pada suatu makhluk hidup, semakin panjang kromosomnya. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi materi genetika pada mikroorganisme. Genom adalah bahan genetik dari suatu organisme yang berisi informasi genetika total. Sebagian organisme memiliki genom yang terbuat dari DNA, namun beberapa genom berbasis RNA, contohnya seperti virus tertentu yang memiliki genom RNA. Ketika mempertimbangkan materi genetika total suatu organisme, itu tidak hanya mencakup gen atau urutan pengkodean. Ini termasuk gen dan urutan non-encoding dari DNA. Selanjutnya ada struktur dan fungsi materi genetika pada sel eukariotik. Sel eukariotik atau sel yang sudah memiliki kulit inti. Jenis materi genetika yang dimiliki oleh sel DNA atau deoksiribonukleotid asid berbentuk pita berpilin atau helix ganda dan RNA ribonukleotid asid. DNA pada sel eukariotik tersimpan pada bagian inti sel atau disebut juga dengan nukleus, dan juga yang tersimpan pada organel sel yang lain seperti kloroplas dan mitokondria. DNA yang terdapat pada inti sel memiliki fungsi dalam pewarisan sifat yang mengatur jalannya metabolisme dan fungsi DNA lainnya. Selain genom yang terletak di inti, manusia juga memiliki DNA yang terdapat di luar inti, yaitu di dalam mitokondria. Genom pada inti sel dan genom pada mitokondria. Dalam sel terdapat kromosom. Nah, ini adalah DNA helix ganda atau pita berpilin. Nah, mitokondria ini terdapat dalam sel yang bentuk bulat ini berwarna ungu, itu adalah mitokondria. Selanjutnya, DNA mitokondria berbentuk lingkaran helix tertutup yang terdapat di dalam matriks yang tertutup. DNA mitokondria memiliki ciri-ciri yang berbeda dari DNA. Nukleus yang ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Mitokondria DNA merupakan DNA yang padat gen dan berukuran sebesar 16,569 pasang basa yang membentuk sepasang 37 gen, yaitu 13 polipeptida untuk protein kompleks rantai respirasi. Berikutnya ada struktur dan fungsi materi genetika pada sel prokariotik.
Perbedaan utama antara genom prokariotik dan eukariotik adalah bahwa genom prokariotik terdapat di dalam sitoplasma, sementara genom eukariotik terdapat di dalam nukleus. Prokariotik adalah organisme uniseluler sederhana yang tidak memiliki organel yang terikat dengan membran. Selain itu, bentuk tubuhnya juga kecil. Genom prokariotik terdiri dari satu atau lebih molekul DNA. Terlepas dari kromosom tunggal ini, beberapa bakteri memiliki DNA ekstra kromosom yang disebut juga dengan plasmid, yang berfungsi sebagai vektor penting dalam teknologi DNA rekombinan. Karena ukurannya yang kecil, genom prokariotik terutama mengandung urutan pengkodean atau ekson, dan gen prokariotik ada sebagai kelompok yang mengatur kromosom tunggal, yang berbentuk lingkaran dan bersentuhan dengan membran sel di beberapa titik. Secara struktur, genom prokariotik lebih kompak daripada genom eukariotik. Selain itu, tidak mengandung spasi antar gen. Struktur dan fungsi materi genetika pada virus. Virus yang bersifat parasit obligat dan hidup di alam secara bebas akan tetapi menempel pada inang. Jika inangnya mati, maka ia akan mati juga. Jenis virus terbagi menjadi 3, yaitu virus pada hewan, virus pada tumbuhan, serta virus bakteri. Pada virus hewan terdapat asam nukleat DNA, RNA, sedangkan pada virus tumbuhan hanya terdapat RNA. Secara umum, virus dapat mengalami mutasi genetik. Faktor utamanya yaitu seperti seleksi alam dan pergeseran genetika alami. Berikut adalah bakteri. Ini adalah Escherichia coli atau bakteri E. coli. Yang di belakang ini bergaris biru adalah flagel. Yang di samping kanan ini adalah pili. Yang di atas seperti benang adalah DNA. Selanjutnya yang di sebelahnya ini adalah virus. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein ialah pengaruh atau pengendalian fenotip melalui protein, enzim, dan protein struktural. Sintesis protein melibatkan 3 tipe RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya ada regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan suatu rangkaian proses penerjemahan informasi genetika pada urutan basa DNA atau RNA menjadi protein. Ekspresi genetik adalah suatu rangkaian proses kompleks yang melibatkan banyak faktor. Yang pertama ada replikasi DNA, merupakan proses duplikat atau DNA ganda polimerase. Enzim dan protein yang terlibat adalah helikase, polimerase, dan ligase. Yang kedua adalah transkripsi, adalah proses pencetakan RNA oleh mRNA, DNA dengan menggunakan enzim RNA polimerase. Yang ketiga adalah translasi, adalah proses penerjemah urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Transkripsi yang merupakan polimer tunggal yang dibentuk oleh 4 tipe subunit nukleotida yang bertautan dengan ikatan fosfodiester, mengandung gula ribosa dan memiliki basa adenin atau A, guanin itu adalah G, sitosin itu C, dan urasil itu U. Enzim yang melakukan transkripsi adalah RNA polimerase. Ini adalah proses translasi. Di sebelah kiri itu ada tRNA, pada garis yang di bawah itu adalah mRNA. Yang oranye, yang bulat ini adalah ribosom. Yang sebelah kanan berwarna biru ini adalah asam amino. Selanjutnya ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan susunan pada DNA organisme yang diakibatkan oleh faktor lingkungan, baik fisik maupun kimia. Mutasi ini terjadi secara spontan pada beberapa bagian genom organisme. Dan yang selanjutnya ada gen letal. Pengertian gen letal atau gen kematian adalah gen yang ada dalam keadaan homozigotik dapat menyebabkan kematian individu yang dimilikinya. Ada gen letal yang bersifat dominan dan ada pula yang resesif. Kematian ini dapat terjadi pada masa embria atau beberapa saat setelah kelahiran. Contohnya adalah sapi bulldog. Baik, jurnal yang saya ambil adalah Bioteknologi Pemanfaatan Sumber Daya Genetika Mikroba pada Bidang Kesehatan oleh Mades Vivendi dan Eni Nuraini, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Genetika mikroba berperan penting pada pengembangan penelitian sumber daya genetika yang berupa pengetahuan gen letal dan mutasi gen. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pemanfaatan genetika mikroba pada bidang kesehatan, pemanfaatan sumber daya genetika melalui bioteknologi. Hasil penelitian, pemanfaatan genetika melalui teknologi memberikan dampak positif, yaitu pengetahuan terhadap perkembangan genetika di bidang kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.